Swastiastu. Om Swastiastu. Senang sekali saya Aris Rianti dapat kembali menjumpai pemirsa di rumah, tentunya dalam acara Bincang Tokoh Antv Bali. Pada kesempatan kali ini, Bincang Tokoh mengambil tema perkembangan pariwisata di Indonesia. Dan narasumber kita pada hari ini, Bapak Ana Agung Ngurahwirawan SE selaku Direktur Operasional ITDC. Dan langsung saja kita sapa, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Ari. Apa kabar? Baik. Luar biasa sekali tentunya ya. Dan Bapak selaku Direktur Operasional ITDC sudah menjabat 1 tahun ya Pak ya? Ya, kira-kira 1 tahun lebih sedikit. Boleh Bapak ceritakan gimana proses menjadi seorang Direktur Operasional ITDC nih Pak? Baik, sebenarnya dunia pariwisata buat saya relatif baru. Karena hampir selama 25 tahun lebih saya itu berkecimpung di dunia infrastruktur. Bagaimana merancang, membangun, mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur seperti bandar udara, pelabuhan, jalan tol, dan sejenisnya. Namun mungkin karena diperlukan oleh pemerintah, memang pada bulan September tahun lalu kami dipanggil oleh kementerian, kemudian kami diminta untuk mengikuti proses assessment dan kemudian fit and proper, dan baru kemudian kami diberitahu bahwa kami diminta untuk ikut berpartisipasi membangun dan mengelola destinasi-destinasi pariwisata baru di Indonesia, dan kami ditempatkan di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau yang selama ini lebih dikenal dengan ITDC. Jadi pengalaman baru buat saya selama 1 tahun lebih sedikit ini, tapi sangat menyenangkan dan penuh dengan dinamika dan sangat menarik karena memang tantangannya juga cukup besar. Dan pariwisata juga berkembangnya cukup pesat ya Pak ya? Sejauh ini saya cenderung lebih sebagai konsumen pariwisata, konsumen untuk travel, untuk bepergian, menikmati hotel. Nah sekarang gantian, saya yang menjadi produsen, ikut menyediakan dan melayani para wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi. Dan mengenai pariwisata saat ini di ITDC, sebelumnya kan bernama BTDC nih Pak. Dan kenapa bisa berubah menjadi ITDC? Boleh Pak jelaskan kepada pemirsa di rumah? Baik. Bali Tourism Development Corporation atau PT Pengembangan Pariwisata Bali memang dibangun pada tahun 1973 dengan proyek pertama yang dimiliki adalah kawasan pariwisata Nusa Dua. 43 tahun yang lalu kawasan ini masih merupakan tanah kosong, kebun kelapa dan semak-semak pandan. Dan tanahnya tidak bisa ditanami oleh penduduk untuk tanaman padi, ya hanya bisa bangkoang mungkin yang sejenisnya lah. Pemerintah menentukan bahwa memang Nusa Dua didesain untuk mengkoreksi beberapa kesalahan pengembangan di wilayah Kuta Legian dan Sanur, sehingga dibuatlah master plan untuk pengembangan pariwisata di kawasan ini. Nah, perusahaan ini memang didesain dengan sebuah konsep bagaimana mengembangkan akomodasi bintang 5 yang agak terisolir karena memang diharapkan tidak bercampur dengan penduduk atau masyarakat sebagaimana di Kuta dan Sanur. Proyek ini berhasil dengan baik, bahkan telah melewati sebuah proses pinjaman Bank Dunia yang juga sudah dilunasi, dan hasilnya dari seluruh partisipasi dan kerja keras putra-putri terbaik Bali, kita memiliki kawasan Nusa Dua yang indah dan menjadi destinasi utama pada saat ini. Berarti perkembangannya cukup pesat sekali ya, dan perubahannya juga lumayan menjadi Indonesia Tourism Development Corporation. Ya, sebenarnya sejak tahun 2009 pemerintah sudah berharap bahwa BTDC yang dianggap menjadi pelopor pengembangan destinasi wisata berkualitas dunia bisa menularkan softwarenya atau ilmunya ini ke destinasi pariwisata yang lain, sehingga memang pada saat itu diputuskan bahwa huruf B-nya itu diganti dengan I dengan tujuan adalah membawa sebuah pengalaman membangun destinasi wisata yang berhasil ini ke destinasi pariwisata lain di Indonesia. Nah, tujuan ini kira-kira dianalogkan seperti bagaimana kita membawa ilmu para petani Bali untuk juga bisa berkembang di Lampung, di Bengkulu, di Sulawesi Tengah, sehingga kekuatan dan kompetensi yang dimiliki oleh BTDC juga bisa ditiru dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat dan destinasi wisata lain di seluruh Indonesia. Jadi kita di rumah juga, pemirsa di rumah tentunya ingin tahu
Sebetulnya pencetus utama dari adanya BTDC ini siapa sih Pak? Kalau dari sejarahnya, sebenarnya pada era zaman pemerintahan Pak Harto dulu, memang dari sejak inisiasi awalnya zaman Pak Susilo Sudarman, pada saat itu mungkin yang lebih kita kenal Dirjen Pariwisatanya adalah Pak Yop Ave. Beliaulah sebenarnya yang meletakkan fondasi-fondasi dasar bagaimana mengembangkan destinasi pariwisata berkualitas, khususnya untuk akomodasi bintang 5. Proyek ini dimulai dengan sebuah master plan yang dibuat oleh Sketo, kemudian dikembangkan oleh Pacific Consultant International dari Jepang, dan kemudian dengan bantuan pinjaman Bank Dunia bisa dibangun infrastruktur berupa jalan, saluran air, gardu listrik, dan fasilitas utilitas pengolahan limbah, semuanya dalam satu kawasan. Dan ini merupakan sebuah masterpiece ya, mahakarya yang luar biasa, yang mungkin di dunia tidak banyak yang pernah dibangun seperti ini. Dan saya sebagai penerus dari para manajemen sebelumnya memang merasa ini sebuah warisan yang patut kita jaga dan kita pelihara, bahkan kalau mungkin kita kembangkan lebih lanjut di masa depan. Betul sekali ya Pak ya, karena butuh sekali pengembangan untuk pariwisata ke depannya. Dan mengenai ITDC itu sendiri, ITDC berkembang juga di salah satu bagian pulau Indonesia, Lombok ya Pak ya, di Maladika. Di Mandalika. Mandalika ya, jadi di Mandalika itu konsep pariwisatanya seperti apa sih Pak? Apakah sama dengan Nusa Dua ini? Sebenarnya Mandalika berangkat dari sebuah warisan juga sebenarnya. Kalau di ITDC ini dulu mendapat warisan seluas 350 hektar. Kalau di Mandalika itu mendapat warisan 1.200 hektar kira-kira. 1.175 hektar tepatnya. Jadi dulu ada sebuah perusahaan pengembang pariwisata yang namanya Lombok Tourism Development atau LTDC. Perusahaan itu dimiliki oleh salah satu pengusaha besar dan sudah mulai mencoba mengembangkan kawasan pariwisata di Lombok Tengah bagian selatan untuk bisa dikembangkan sebagaimana Nusa Dua saat ini. Namun karena krisis moneter tahun 98, kegiatan itu tidak bisa berlanjut. Bahkan karena masalah default hutang gitu ya. Proyek itu kemudian disita oleh pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada saat itu. Dan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, aset itu kemudian diberikan kepada PT perusahaan pengelola aset milik pemerintah, semacam BUMN yang mengelola aset-aset pemerintah yang gagal bayar lah. Nah, dari PPA itulah kemudian pemerintah menginbrengkan atau menyetorkan tanah ini sebagai aset, menambah nilai ekuitas atau nilai modal yang dimiliki oleh PT Pengembangan Pariwisata Bali atau BTDC pada saat itu, sehingga BTDC bertambah modalnya yang tadinya cuma lahan 350 hektar di Nusa Dua, ditambah lahan 1.175 hektar di Mandalika. Mandalika ya. Jadi sebenarnya yang dimiliki oleh ITDC saat ini adalah lahan hasil warisan pemerintah yang disertakan menjadi modal di perseroan. Kira-kira itu. Dan mengenai pendirian ITDC itu sendiri, kesulitan apa sih Pak yang terjadi saat proses berdirinya ITDC itu sendiri? Memang menarik karena dari beberapa informasi dan masukan yang kami terima dalam proses peralihan ini, banyak masyarakat Bali, terutama pemerintah daerah, provinsi, dan Kabupaten Badung itu bertanya-tanya kenapa BTDC berubah menjadi ITDC, kemudian ITDC yang berbasis Nusa Dua itu mengembangkan destinasi baru di Mandalika. Tidak mudah ini kita lakukan, tetapi secara bertahap kita jelaskan kepada mereka bagaimana proses ini merupakan sebuah transformasi alami yang memang menjadi tugas dari BUMN untuk bisa mengembangkan usahanya. Jadi tidak bisa berhenti hanya di Nusa Dua. BUMN itu harus tumbuh berkembang ya, sehingga kami memang harus keluar di Nusa Dua mengembangkan destinasi-destinasi lain. Saya rasa itu. Oh iya, baik sekali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Kami kembali lagi sesaat nanti.
ANTV. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Rangga. Takut. Enggak, dia lapar. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Bincang Tokoh. Dan tadi kita sudah mengetahui kesulitan saat proses berdirinya ITDC itu sendiri. Dan sekarang kita akan menanyakan lagi dengan narasumber kita pada hari ini. Ya Bapak, mengenai kesulitan dari proses berdirinya ITDC, tadi pemirsa di rumah sudah mengetahui. Dan mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana sih tanggapan masyarakat di sekitar Nusa Dua ataupun Indonesia itu sendiri mengenai proses berdirinya ITDC. Baik, untuk masyarakat di Nusa Dua atau secara khusus di Bali, awalnya mereka agak khawatir kenapa BTDC atau kemudian berkembang menjadi ITDC itu mengembangkan destinasi baru di luar Bali. Berkali-kali kami menjelaskan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan para stakeholder pariwisata di Bali bahwa apa yang sudah dilakukan di Nusa Dua ini sudah sangat optimal karena kami tidak memiliki lahan lagi di sini. Kami hanya punya satu lot lahan yang tersisa untuk Hotel Shangri-La yang sedang dalam konstruksi saat ini, sehingga ITDC akan berhenti. Sebagai BUMN hanya mengurusi satu lahan kecil seluas 350 hektar. Dan secara bisnis ini tidak baik, sehingga memang dengan adanya penambahan modal berupa lahan dari Mandalika itu, kami memang secara korporasi wajib mengembangkan lahan itu untuk pengembangan destinasi wisata baru. Berkali-kali kami juga jelaskan, Bali dengan Lombok berbeda. Bali dengan Wakatobi, dengan Raja Ampat, dengan Tanjung Lesung, dengan Toba itu berbeda. Artinya, seluruh destinasi wisata Indonesia itu memiliki karakter yang masing-masing juga secara khusus berbeda. Sehingga, kalau boleh dikatakan, kematangan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkenal dan paling favorit di dunia, tidak akan mudah tergantikan. Gitu. Bahwa ada destinasi lain yang dikembangkan, itu tidak serta-merta akan merubah harapan orang untuk tetap berkunjung ke Bali. Karena Bali sudah sangat kuat memiliki produk branding yang sangat baku di dalam dunia pariwisata internasional.
Oleh sebab itu, kami selalu menjelaskan bahwa seperti Mandalika, kami lebih mengarah kepada pengembangan destinasi yang bersifat alam dan aktivitas outdoor, gitu ya. Jadi Mandalika memiliki masyarakat Lombok Tengah juga kekuatan budaya tertentu, tapi tidak serta-merta itu bisa diperbandingkan dengan budaya Bali yang jauh lebih berwarna, lebih dinamis dan lebih menarik. Sehingga memang proses ini tidak serta-merta akan mengakibatkan bergesernya para wisatawan yang sudah senang ke Bali untuk kemudian dia berpindah ke Lombok. Oleh sebab itu, kami selalu menjelaskan tidak perlu khawatir bahwa pariwisata Bali tidak mudah terganggu. Karena di Bali ini hampir semua potensi itu bisa dikembangkan dengan baik. Kalau Anda buka taman burung di Bali itu laku, tapi kalau buka taman burung di Lombok belum tentu laku. Iya, belum tentu. Anda buka taman kupu-kupu di Bali itu laku, tapi buka taman kupu-kupu di Danau Toba belum tentu laku. Jadi memang Bali lebih banyak dikaruniai oleh keunggulan-keunggulan komparatif yang tidak mudah disaingi oleh destinasi lain. Tugas kami di ITDC sebagai pengembang destinasi adalah mencari segmen pasar yang berbeda dari Bali, tapi tetap menarik untuk menjadi kunjungan. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu bisa berangkatnya ke Bali dulu untuk menikmati Bali selama 3-4 hari, kemudian lanjut beyond Bali ke Mandalika 2 hari atau beyond Bali ke Wakatobi 2 hari untuk menikmati wisata alam, pantai, menyelam yang mungkin di sana mampu memberikan nuansa yang lebih berbeda daripada yang ada di Bali. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Ya, betul sekali pemirsa, ternyata di setiap destinasi pariwisata memiliki keunikan tersendiri. Dan di Bali sendiri Pak, di kawasan ITDC, apa yang ditonjolkan untuk menarik minat wisatawan itu sendiri? Baik, khusus untuk Nusa Dua, sebagaimana sejarahnya, kawasan ini didesain sebagai fasilitas hotel bintang 5. Sejak awal sudah dirancang sebagai konsep yang betul-betul bernuansa alam, bernuansa Trihita Karana, walaupun mungkin 43 tahun yang lalu konsep Trihita Karana belum sepopuler sekarang. Jadi di sini kami memiliki hampir 45% ruang terbuka hijau, berupa taman, jalan, garis pantai, pulau yang memang kami cadangkan untuk kepentingan keseimbangan alam. Dibandingkan destinasi lain yang ada di Bali, taman kami paling luas, ruang terbuka kami paling luas. Yang kedua, kami mendesain infrastruktur semua di bawah tanah. Jadi seluruh jaringan kabel telepon, kabel listrik, pipa gas, gorong-gorong, got itu semua di bawah tanah. Di Nusa Dua Anda tidak akan melihat sebuah got terbuka, karena semua jaringan itu memang ditanam di bawah tanah. Termasuk juga sentra pengolahan limbah cair. Itu semua kami desain di bawah tanah dan kami olah sendiri di wilayah lagun kami di utara kawasan. Jadi memang Nusa Dua didesain dengan sangat matang, dan salah satu keberhasilan Nusa Dua adalah, ini mungkin patut saya apresiasi kepada seluruh manajemen sebelum kami, baik direksi komisaris yang pernah menjabat Nusa Dua, konsistensi mereka menjaga pembangunan Nusa Dua sesuai dengan master plan. Jadi keberhasilan Nusa Dua salah satu adalah manajemen ini tidak menyimpang keluar dari master plan-nya. Dia betul-betul membangun sesuatu itu sesuai dengan rancang bangun yang ada, sehingga hasilnya juga menjadi lebih baik dan lebih indah seperti sekarang ini. Dan kedua, fasilitas yang dimiliki di kawasan seperti kita sekarang ada di Hotel Ayodhya ini adalah kita memiliki garis pantai yang cukup panjang, 4,5 km, dan garis pantai ini sebenarnya terbuka untuk umum. Memang kita lihat ada fasilitas-fasilitas pendukung di garis pantai seperti long chair, tenda, dan sebagainya. Dan ini sudah dikenali oleh para pengunjung memang menjadi fasilitas hotel. Namun demikian, kita juga memberikan ruang terbuka kepada masyarakat di 3 zona. Ada zona pantai Megiat untuk fasilitas publik, ada zona pantai Samu, dan ada zona Pulau Peninsula. Sehingga memungkinkan masyarakat tetap bisa berkunjung ke Nusa Dua, tidak harus berada di pantai garis hotel atau menggunakan fasilitas hotel yang cukup mahal, tetapi bisa berada di pantai Megiat, pantai Samu, atau pantai Peninsula di The Bay kami itu, dan itu gratis semua. Jadi menurut saya Nusa Dua ini adalah sebuah paduan antara fasilitas bintang 5 dengan akomodasi bagi masyarakat yang memang bisa memberikan tempat bagi semua. Betul sekali. Ya, kadang-kadang kita juga memiliki garis pantai yang
dikangkangi lah istilahnya ya, sehingga masyarakat tidak bisa masuk. Ya tidak. Di Nusa Dua Anda boleh jalan dari sisi St. Regis ya sampai ke Club Med di utara, St. Regis itu di selatan. Dan di beberapa zona Anda ada pantai publik yang bisa Anda istirahat, duduk, makan, minum dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga-harga di hotel bintang 5. Tapi tetap ada keseimbangan yang bisa dijaga antara para penghuni hotel dengan para pengunjung umum. Nah, inilah hebatnya Nusa Dua. Seni menata keseimbangan Trihita Karana itu bagus sekali di sini. Dan ini menurut saya warisan yang luar biasa yang kami terima di manajemen saat ini, sehingga kami jaga betul suasana ini, termasuk tentunya dengan dukungan dari desa-desa adat penyangga di kawasan ini. Kita punya 3 desa penyangga, ada desa adat Bualu yang paling besar, kemudian Peminge dan Kampial. Seluruhnya dalam zona Kelurahan Benoa. Jadi saya rasa Nusa Dua pada saat ini merupakan sebuah destinasi yang bisa dinikmati oleh para wisatawan bintang 5 maupun para pengunjung kaki 5. Aturannya cuma satu di sini, keamanan dan kebersihan. Iya, betul. Kami sangat menjaga itu karena itu adalah rule number 1 di Nusa Dua. Betul sekali, Kami sangat jaga keamanan, kami sangat jaga kebersihan karena ini yang menjamin Nusa Dua menjadi seperti sekarang. Iya, betul sekali ya, Bang. Ya, pemirsa di rumah sudah mengetahui mengenai kawasan Nusa Dua adalah kawasan yang terkenal dengan hotel bintang 5-nya, dan para pengunjung juga dapat menikmati fasilitas yang ada di hotel. Secara tidak langsung juga tidak bisa memasuki hotel, atau maupun bisa juga Anda tetap bisa masuk ke hotel itu sendiri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh Antv Bali. Takut. Enggak, dia lapar. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.
Baik pemirsa, senang sekali dapat berjumpa bersama saya Aris Rianti, tentunya menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh Antv Bali, dan dengan narasumber kita pada hari ini Bapak Ana Agung Ngurawirawan SE selaku Direktur Operasional ITDC. Dan lanjut pemirsa, tadi kita sudah mengetahui mengenai konsep dasar dari kawasan ITDC itu sendiri, dan sekarang kita ingin menanyakan langsung kepada Bapak Ngurah mengenai tanggapan masyarakat terhadap hotel-hotel bintang 5 yang ada di Bali saat ini. Karena kan pengunjung rata-rata ada yang ingin mencari hotel murah, tapi ingin mendapatkan fasilitas yang mewah. Menurut Bapak seperti apa? Baik, makasih. Pertama mungkin masyarakat yang ada di sekitar kawasan Nusa Dua. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 desa adat penyangga kami, yaitu Desa Adat Bualu, Peminge, dan Kampial. Hampir separuh lebih karyawan di seluruh zona hotel dan tenan di Nusa Dua itu adalah warga masyarakat sekitar. Sekitar 15 sampai 25% itu juga dari desa-desa adat penyangga. Jadi memang di Nusa Dua ini masyarakatnya sudah sangat-sangat paham bahwa mereka hidup dan banyak berinteraksi secara sosial ekonomi dengan kawasan perhotelan yang ada di Nusa Dua ini. Nah, kami sengaja selalu membawa dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk berdiskusi dengan manajemen hotel terkait dengan masalah employment ya, masalah jumlah tenaga kerja. Bagi yang memang berminat bekerja di hotel, tentunya sejak lama kita sudah memiliki sekolah tinggi pariwisata sebagai wahana pendidikan bagi mereka untuk bisa mendapatkan kualifikasi dan kompetensi di bidang pariwisata. Tapi juga kita membuka ruang untuk mereka berbisnis di kawasan ini. Kami informasikan bahwa di Pantai Megiat, Pantai Samu, termasuk di garis pantai sepanjang 4,5 km yang kita miliki ini, banyak kegiatan usaha rakyat sebenarnya. Usaha warung ada, usaha penyewaan peralatan water sport seperti surfing board, kemudian snorkel, kemudian peralatan menyelam, itu pun tersedia. Dan juga ada jasa-jasa pemijat pantai. Ibu-ibu kita yang memang meluangkan waktu untuk berusaha itu juga ada di sini. Sehingga bisnis di kawasan ini selain memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar Nusa Dua dan mungkin Bali secara umum, juga memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berdagang secara langsung. Bedanya adalah di kawasan ini seperti saya tadakan tadi, konsep keamanan dan kebersihan nomor 1. Iya, betul. Jadi hampir semua pedagang kami wajibkan berkumpul dalam paguyuban atau sekehe. Sehingga mereka jelas yang berdagang siapa dalam kelompok yang bisa dikoordinir dan diajak untuk saling melengkapi dan mendisiplinkan diri, sehingga cara menawarkan dagangan, cara menawarkan jasa pijat itu semua sangat-sangat sopan dan elegan. Sehingga kami betul-betul mengurangi potensi adanya komplain dari wisatawan akibat misalnya cara menawarkan jasa atau menawarkan barang yang memaksa misalnya. Nah, ini kami latih terus-menerus dan kami komunikasi terus-menerus sehingga orang cari makan di Nusa Dua itu relatif boleh. Kedua, dia harus berada dalam paguyuban atau sekehe. Ketiga, dia tunduk kepada aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Itulah yang saya katakan memberikan tanggapan positif dari masyarakat terhadap komunitas. Nah, yang kedua, kami sendiri sebagai korporasi juga memang memberikan dana bantuan kepada masyarakat sekitar, baik melalui desa adat maupun melalui kegiatan peningkatan kualitas mereka. Kami ada memberikan pelatihan untuk bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian ada beberapa sekehe juga kita minta untuk berlatih tari dan gong gitu ya. Berarti sehingga gratis ya, Pak ya? kita biayai. Oh, biayai. Kita biayai. Jadi iya. ITDC yang membiayai. Termasuk kita memberikan bantuan untuk katakan ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan perbaikan pura misalnya, atau ada karya besar misalnya dan sebagainya. Nah, di sisi lain hotel-hotel ini juga semua memiliki perjanjian kontribusi yang sama dengan desa-desa adat. Jadi umumnya mereka juga membantu desa-desa adat sekitar, termasuk masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang ada di kawasan. Nah, oleh sebab itu kami merasa hubungan kami sebagai kawasan pengembang pariwisata dengan masyarakat sekitar itu sangat dekat. Karena memang tadi itu
kami menata betul hubungan ini dengan baik dan bisa membangun keharmonisan yang sungguh-sungguh nyata di antara kita. Nah, kalau tadi pertanyaan Ari menyangkut tanggapan wisatawan, jujur, kawasan Bintang 5, harga kamar di sini paling murah itu sekitar $120–130. Jadi cukup mahal ya. Tapi memang segmen pasar kami memang seperti itu. Jadi berbeda dengan kawasan di Kuta, Legian, Sunset Road misalnya, atau dengan Sanur, segmen kami berbeda. Betul. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan Nusa Dua dulu lebih banyak Eropa, Jepang, ya, dan Australia. Kemudian bergeser mulai Rusia, kemudian Korea makin banyak, dan kemudian juga Amerika. Sekarang mulai bergeser lagi. Dominasinya sekarang ada di wisatawan dari Tiongkok, kemudian dari India, ya, kemudian Eropa, dan yang lain. Sudah mulai menyebar ya Pak ya? Sudah mulai menyebar. Jadi memang kemampuan ekonomi dari wisatawan Tiongkok dan India mulai meningkat, dan mereka sudah mampu masuk ke daya beli yang memang bisa memanfaatkan fasilitas di kawasan ini. Nah, bagi pengunjung-pengunjung yang mungkin budgetnya tidak cukup dalam kawasan, sebenarnya sedikit di luar kawasan kami sudah ada hotel bintang 3, ya, dan bahkan bintang 2 yang ada di luar. Ya, mungkin rate-nya mereka antara $50 sampai $60. Sebenarnya mereka sering juga berkunjung ke dalam kawasan, ya, karena kami tidak menutup kawasan ini. Namun mereka tinggal di luar kawasan, gitu ya. Yang penting mengikuti aturan keamanan dan kebersihan yang ada di kawasan ini. Itu saja. Terus mengenai program yang dibantu dari pengembang pariwisata dan masyarakat, seperti Bapak bilang tadi, yaitu salah satunya bidang keagamaan, itu seperti apa Pak? Bisa diberitahu kepada pemirsa di rumah? Biasanya dalam setiap karya-karya besar dari pura-pura di desa adat penyangga, pasti mereka ada proposal dan biasa kita juga bantu. Apakah itu dalam rangka piodalan, apa dalam rangka ngentek linggih, apa dalam rangka ya karya-karya besar yang umum lah. Gitu ya. Kita biasanya memang sudah mengalokasikan lah bantuan-bantuan itu. Untuk mengenai program kerjanya ITDC nih Pak, seperti apa sih secara singkat aja? Program kerja kami di Nusa Dua, kami berencana mengembangkan Nusa Dua itu beyond accommodation, beyond conference. Maksudnya begini, kami ingin Nusa Dua tidak hanya dilihat sebagai sebuah destinasi untuk akomodasi hotel, atau bahkan yang sudah berkembang selama 10 tahun terakhir sebagai sentra konferensi, tapi sebagaimana kami laksanakan dalam Nusa Dua Fiesta kemarin, kami berhasil menunjukkan bahwa Nusa Dua ini bisa dijadikan ajang untuk lari 10 kilo misalnya. Bisa dijadikan ajang untuk balap sepeda cross country. Bisa dijadikan ajang untuk turnamen tenis, turnamen golf, dan yang paling spektakuler adalah membuat konser musik besar di pulau. Jumlah pengunjung yang bisa kami dapat pada malam Minggu tanggal 19 November kemarin itu mencapai 26.000 orang. Wow. Ya, dalam satu hari di pulau ya, di pulau sendiri. Jadi kami merasa ini kesempatan besar buat kami untuk merubah citra Nusa Dua, bukan sekedar tempat konferensi saja atau akomodasi saja, tapi bisa lebih dari itu menjadi sebuah destinasi event-event besar di Bali. Di Bali tentunya ya Pak ya. Baik pemirsa di rumah, tadi kita sudah mengetahui mengenai program kerja dari ITDC itu sendiri, dan jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh, kita akan menyaksikan sebentar lagi. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru, langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam.
Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku cewek. Siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak. Dia lapar. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Bincang Tokoh dengan saya Aris Rianti dan dengan narasumber kita pada hari ini Bapak Ana Agung Ngurahwirawan SE selaku Direktur Operasional ITDC. Dan langsung kita menanyakan mengenai kawasan pariwisata ITDC yang lebih terkenal dengan internasional konferensinya Pak. Dan apa sih yang bisa diandalkan dari kawasan pariwisata Nusa Dua itu sendiri? Oke, begini. Kawasan Nusa Dua ini secara khusus memang merupakan klaster. Kami memiliki pagar perimeter yang kuat dan kawasan ini hanya bisa diakses oleh 3 pintu utama, yaitu pintu gerbang utara, pintu gerbang tengah, dan pintu gerbang selatan. Kemudian kami sendiri memiliki 200 kamera CCTV di dalam common area atau area yang kami kendalikan di jalan-jalan utama, tempat-tempat umum, dan zona-zona khusus. Di luar sekitar 600 kamera lagi yang dimiliki oleh hotel-hotel yang ada di kawasan. Jadi kami memiliki hampir 800 kamera yang betul-betul bisa mengawasi kawasan ini. Berdasarkan standar-standar keamanan yang sedemikian baik, ditambah dengan kami memiliki rumah sakit di dalam, sistem pemadam kebakaran sendiri, dan helipad untuk pendaratan helikopter darurat di Pulau Peninsula, itulah yang membuat Nusa Dua dianggap sebuah lokasi yang paling tepat untuk konferensi-konferensi internasional. Berbagai penasihat keamanan dari kepala-kepala negara kalau berkunjung ke Nusa Dua, mereka umumnya langsung puas. Mereka langsung yakin bahwa kawasan ini bisa dikendalikan secara penuh secara keamanan, sehingga mereka tidak khawatir kepala pemerintahan atau kepala negaranya melaksanakan konferensi atau pertemuan di kawasan Nusa Dua ini. Yang kedua, dalam setiap kali gelar acara-acara konferensi tingkat tinggi, sistem keamanan kami juga sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar. Dengan desa adat, dengan aparat keamanan, dan dengan berbagai pihak yang ada, termasuk hotel-hotel yang akan menjadi akomodasi dari para delegasi tersebut. Kerjasama yang erat inilah yang juga dilihat oleh para calon pengunjung atau peserta konferensi itu sebagai sebuah mekanisme manajemen yang bagus. Sehingga mereka tuh merasa yakin bahwa kalau dilaksanakan konferensi di Nusa Dua, hampir seluruh infrastruktur fisiknya itu oke, dukungan kawasannya oke, dukungan keamanan dari aparaturnya oke, dan juga masyarakat serta layanan organizernya juga bagus. Gitu. Sehingga sangat-sangat membuat mereka puas biasanya kalau melaksanakan
acara konferensi di kawasan ini. Nah, mengenai tadi masyarakat juga dipakai kan Pak untuk aparat keamanan misalkan, dan mengenai seni adat dan budayanya misalkan membutuhkan penari, apakah masyarakat di Nusa Dua juga akan dipakai untuk acara tersebut? Baik, ada dua yang kami komunikasikan dengan desa adat penyangga di kawasan ini. Yang pertama adalah aspek keamanan. Tentunya kami berkoordinasi dengan seluruh pecalang dari desa-desa yang ada di kawasan. Karena walaupun bagaimana, pecalang lebih mengenali situasi kawasan ini, lebih mengenali warga masyarakat yang keluar masuk kawasan. Karena kadang-kadang aparatur keamanan, entah itu TNI Polri maupun Pas Pampres kan tidak kenal dengan orang yang mau mancing, mungkin dia mau berdagang di sini. Nah, ini biasanya pecalang ini jauh lebih mengenal sehingga kita lebih mudah mendeteksi mereka dan memberikan akses kepada mereka melalui para pecalang. Yang kedua, seni budaya. Kami punya kerjasama khusus dengan Dewan Kesenian Kuta Selatan. Jadi Dewan Kesenian Kuta Selatan ini yang menghimpun para sekehe gong, sekehe tari, teruna-teruni yang punya keterampilan dan kemampuan. Dan ketika ada acara, biasanya kami meminta Dewan Kesenian untuk menampilkan yang terbaik dari mereka itu mana. Tentunya ini kesempatan bagi para penari lokal kita, untuk tampil, para penabuh gong kita untuk bisa tampil di panggung-panggung utama yang ada di dalam setiap acara konferensi tadi. Tapi sekali lagi tergantung dengan panitia konferensinya. Kalau memang diberikan ruang untuk tampil, ya kita akan tampilkan. Berarti tidak selalu ya Pak ya? Ya IO-nya yang ngatur. Kalau kami kan sebagai pengelola kawasan hanya bisa memfasilitasi kalau perlu penari, penabuh untuk upacara pembukaan dan sebagainya, kita akan mengontak Dewan Kesenian untuk membantu menyediakan. Ya paling tidak para penari dan penabuh lokal bisa dimanfaatkan, juga ikut berpartisipasi dalam setiap acara yang ada. Iya, mengenai program kerja yang tadi kan ada Nusa Dua Fiesta, dan selama tahun 2016 apakah ada program kerja yang belum terlaksana nih Pak dari ITDC itu sendiri? 2016 ini kita sudah melaksanakan beberapa pertemuan tingkat tinggi di sini. Ada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, kemudian yang terakhir yang paling besar itu adalah yang Interpol, 167 negara, hampir 2.500 delegasi. Dan untuk event yang di luar konferensi, kami ada Bali Blues Festival pada bulan Mei tahun ini, dan kita akan bikin lagi Bali Blues Festival tahun depan, dan Nusa Dua Fiesta yang baru dilaksanakan kemarin. Di luar itu hampir setiap hari, tahun lalu saya mencatat 320 wedding. Jadi hampir setiap hari ada orang menikah di kawasan Nusa Dua. Jadi kalau nanti Anda kapan-kapan jalan-jalan, itu mungkin di salah satu kapel di sepanjang garis pantai hotel ini ada yang menikah. Pasti ada saja. Dan mereka sangat senang menikah di Nusa Dua. Ya, itu mungkin astungkare ya, sebuah berkah lah untuk kawasan ini. Betul sekali. Jadi kami juga berharap ke depan tidak cuma menyediakan kamar, makanan, dan fasilitas konferensi, tapi Nusa Dua memang tempat yang indah untuk menikah, untuk melaksanakan outbound, untuk kegiatan showbiz dan lain sebagainya. Jadi program kami ke depan akan lebih banyak selain menyelenggarakan konferensi, juga melaksanakan event-event yang terkait dengan aspek olahraga, pameran, hiburan, showbiz yang memang bisa menambah kekayaan dari dari kawasan ini, dan juga bisa memberikan hiburan yang lebih optimal bagi pengunjung maupun tamu-tamu yang ada di hotel-hotel yang ada di kawasan ini. Mengenai program itu sendiri kan tadi sudah ada banyak sekali program ya Pak ya. Ya, dan yang termasuk program seni olahraga itu seperti apa ya Pak ya? Boleh dijelaskan? Program seni ya kita berharap sebenarnya membuka diri ya bagi para event organizer, professional event organizer maupun conference organizer untuk bisa berpartisipasi. Ya kami berharap sih kalau bisa ada Maroon 5 misalnya atau Coldplay yang bermain di sini, karena Nusa Dua memiliki fasilitas akomodasi 5.000 kamar lebih. Artinya bagi para penonton dari Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, bahkan mungkin Jepang dan Korea atau bahkan Cina, kalau ada konser musik besar, mereka cukup pesan tiket melalui online, pesan pesawat melalui online, pesan kamar melalui online. Anda tinggal di hotel seperti ini, ayo Anda jalan cukup 15 menit sudah sampai ke pulau, di mana di situ sudah konsernya bisa di sana gitu. Jadi memang Anda tidak perlu repot urusan parkir, tidak perlu repot urusan transfer, tidak perlu repot urusan menginap, karena Nusa Dua menyediakan semuanya. Jadi sekali lagi kami sebenarnya lebih ingin mengundang
para penyelenggara event untuk bisa mengembangkan kreasi mereka di sini. Nah, itu untuk yang seni ya terkait show lah gitu ya. Bisa saja seni itu festival tari internasional gitu kan, bisa dilaksanakan di sini dan delegasi dari seluruh dunia bisa menginap di Nusa Dua. Kalau menyangkut olahraga, di sini kami punya lapangan golf 18 hole yang salah satu terbaik di Indonesia. Kami punya lapangan tenis cukup banyak di kawasan ini. Garis pantai kami 4,5 km, garis jalan kami sekitar 8 km, itu bisa dipakai untuk lari 10 kilo maupun half marathon. Sebenarnya bisa. Kalau full marathon kami harus agak keluar sedikit mungkin, menutup sebagian jalan raya. Tapi kalau half marathon dan 10 kilo pasti bisa dalam kawasan. Kemudian di jalur-jalur sekitar kami ini bisa dijadikan juga untuk arena balap sepeda. Artinya kegiatan olahraga itu ya belum lagi voli pantai misalnya atau yang lain yang mau dilaksanakan di sini. Jadi kami berharap sekali lagi program kami ke depan adalah kerjasama dengan seluruh penyelenggara event yang ada di Bali maupun nasional maupun internasional untuk bisa memanfaatkan Nusa Dua sebagai ajang berbagai kegiatan yang menambah nilai pariwisata kawasan Nusa Dua, Badung, dan Bali secara keseluruhan. Saya rasa itu. Ya. Pemirsa di rumah, kata Bapak Agung Wirawan, langsung saja untuk menyelenggarakan event di Nusa Dua itu sendiri dan langsung menyalurkan bakat dan talenta Anda di sini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh Antv Bali. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
Baik pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya Arisrianti tentunya dalam acara Bincang Tokoh Antv Bali, dan tetap dengan narasumber kita pada hari ini Bapak An Agung Ngurawirawan SE selaku Direktur Operasional ITDC. Ya Bapak, mengenai kawasan pariwisata Nusa Dua, sering sekali di sini Kuta Selatan, contohnya banyak sekali kemacetan di mana-mana. Tapi pada kemacetan yang ada saat ini tetap saja berdiri hotel-hotel, baik hotel bintang 1, 2, 3, 4 maupun 5 tetap berdiri pada saat ini. Nah, tanggapan Bapak itu sendiri gimana sih Pak untuk mencegah kemacetan atau menarik wisatawan tetap berkunjung ke Bali? Baik, pertama jantungnya Bali saat ini ada di Bandara Ngurah Rai. Karena dia adalah gerbang utama memasuki Bali, baik untuk kunjungan wisata, bisnis maupun kegiatan masyarakat umumnya. Kepadatan Bali Selatan yang sedemikian tinggi memang mengakibatkan hampir seluruh pusat akomodasi dan aktivitas itu ada di Bali Selatan. Sebenarnya pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat juga sudah merekomendasikan bahwa sebaiknya memang Bali Utara, Timur, dan Barat itu segera dibangun. Masalahnya membangun itu tidak mudah. Tidak mudah karena membangun infrastruktur jalan itu cukup mahal, lahannya mahal, konstruksinya mahal. Nah, pembangunan bandara baru di Bali Utara menurut saya salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi kepadatan di Bali Selatan, bukan saja untuk menjadi jantung kedua bagi pariwisata Bali atau gerbang memasuki Bali, tapi juga bisa mengurangi urbanisasi dari masyarakat di Buleleng, di Karangasem, di Jembrane yang banyak bermigrasi ke Bali Selatan. Betul sekali. Yang kedua, terkait dengan penciptaan destinasi, saya dalam beberapa kesempatan pernah bicara dengan pemerintah provinsi dan teman-teman dari Bali Tourism Board dari GIPI bahwa wisata di Bali tidak cukup wisata budaya. Tapi juga sudah mulai bergeser ke wisata artificial atau wisata yang diciptakan. Nah, salah satu yang menurut kami itu baik sebenarnya adalah wisata olahraga. Ada satu kota di Indonesia menurut saya yang sudah memulai itu. Apa itu Pak? Tapi belum terlalu sukses karena dia belum menjadi destinasi utama. Kota Palembang. Wow. Kota Palembang itu secara terstruktur, gubernurnya itu mendesain itu bagaimana kota itu menjadi kota olahraga. Mulai dari melaksanakan PON, sampai SEA Games, sampai Asian Games 2018 besok, Palembang adalah mitranya Jakarta di dalam pelaksanaan kegiatan pesta olahraga. Wow. Bedanya adalah, ketika olahraganya selesai, acara PON, SEA Games, dan mungkin nanti Asian Games selesai, Palembang sepi lagi, karena Palembang belum menjadi destinasi pariwisata utama. Ya. Untuk kunjungan oke, tapi belum utama. Saya membayangkan, orang akan senang sekali melaksanakan World Cup di Bali. Tapi kita butuh 5 stadion dengan kapasitas 50.000 per stadion. Tapi pemerintah Badung itu kaya sekali menurut saya. Pemerintah provinsi juga cukup kaya. Artinya kalau kita memang mendesain Bali sebagai sebuah destinasi olahraga, kenapa tidak? Dan para pengunjung olahraga, ya atletnya bertanding, supporternya dari negara masing-masing itu besar sekali. Dan hampir di seluruh dunia yang namanya kegiatan olahraga itu selalu mendapatkan atensi media yang luar biasa besar. Mendapatkan sponsor yang luar biasa besar. Dan pengunjung yang luar biasa besar. Jadi, saya sudah katakan tadi di awal pembicaraan kita, kalau Bali ingin berkembang, kita selain wisata budaya, juga mulai mencari segmen yang baru. Ya, wisata olahraga. Tidak mungkin membuat Asian Games di Mandalika. Tidak mungkin membuat SEA Games di Wakatobi. Sangat sulit membuat PON di Toba itu sangat sulit. Tapi membuat World Cup di Bali bisa. Dan kita bisa membayangkan jutaan orang akan datang ke Bali dalam setiap periode kompetisi olahraga. Memang harus bangun stadion. Tapi sekali lagi Bali memungkinkan kita lakukan itu. Jadi kalau saya boleh merekomendasikan, masa depan Bali adalah pariwisata yang lebih dari pariwisata budaya, pariwisata kreatif, pariwisata yang mampu menciptakan nilai-nilai baru. Dan yang paling memungkinkan mengutip apa yang dilakukan oleh
sahabat kita Kota Palembang adalah pariwisata olahraga. Olahraga, betul sekali. Kira-kira itu. Ya, baik pemirsa di rumah, mungkin itu penjelasan mengenai konsep pariwisata di Palembang tadi. Dan menurut Bapak nih, masyarakat juga ada yang tidak setuju dengan konsep pariwisata. Mungkin apa sih pariwisata tidak menguntungkan bagi saya? Minatnya sangat sedikit. Bagaimana cara mengubah pola pikir mereka agar tetap setuju dengan adanya perkembangan pariwisata di Nusa Dua, contohnya? Saya tidak terlalu melihat ada masalah yang besar terkait dengan pro kontra terkait dengan destinasi wisata seperti Nusa Dua contohnya. Karena memang masing-masing orang memiliki preferensi yang berbeda-beda terkait dengan dunia pariwisata. Namun umumnya seperti ini. Ketika mereka mendapat kesempatan, mereka terlibat, umumnya bagi yang berpikiran maju dan positif, dia akan mensyukuri dan juga akan berusaha melibatkan keluarganya terlibat. Yang sering menjadi masalah adalah ketika ekspektasi dia untuk mendapat pekerjaan atau jabatan tertentu pada dunia pariwisata ini tidak tercapai. Betul. Atau mungkin penghasilannya di dunia pariwisata kurang. Gitu. Nah, sehingga sering mereka merasa kurang mendapatkan kepuasan di sana. Yang kedua, masalah jam kerja. Walaupun bagaimana, hotel ini adalah hotel bintang 5 dengan standar jam kerja yang terukur. Beban-beban kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan di Bali yang sangat berat, itu kadang-kadang selalu menjadi kendala. Iya, betul sekali. Sehingga mau tidak mau banyak komunitas lokal kita, masyarakat Bali yang sangat teguh memegang ajaran-ajaran dan adat istiadat di dalam komunitas sosial keagamaan itu sering mengalami masalah. Dan kompetisi ini suka tidak suka terjadi dengan para pelaku pariwisata atau pekerja pariwisata dari luar Bali. Nah, saya rasa itu mungkin beberapa tantangan yang dihadapi kita dalam konteks partisipasi masyarakat dalam kehidupan atau industri pariwisata di Bali. Ya. Baik pemirsa di rumah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan Bincang Tokoh, dan saya Aris Krianti mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Ghost town, haunted love. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa.